Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, termasuk kesempatan kita dalam mengkaji ilmu nahwu, dan di hadapan kita ada teks dari kitab Syarah Matnul Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah, biasanya dikenal dengan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, syarah ringkas dari kitab Matan Jurumiyah. Ya. Umumnya setelah mengkaji Matan Jurumiyah dianjurkan untuk mengkaji kitab ini karena caranya yang ringkas, mudah, sebagai pelengkap dari pemahaman yang didapatkan dari kitab Matan Al-Jurumiyah. Tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita akan masuk langsung ke bagian kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalimat adalah lafaz yang tersusun, yang mufid, yang berfaedah, bil wad'i. Nah, kalimat teks ini kitab Matan Jurumiyahnya. Sedangkan yang hitam adalah kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Yakni maksudnya adalah annal kalama indan nahwiyin, kalam menurut ulama nahwu, menurut para ulama nahwu adalah al-lafzu ila akhiri lafaz dan seterusnya gitu. Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam menurut ulama nahwu ada 4 hal ini, yaitu al-lafzu al-murakkabu mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun, yang mufid, yang berfaedah, dan bil wad'i dalam bahasa Arab. Nah, fal-lafzu, apa itu lafaz? Fal-lafzu huwa sautul mushtamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Lafaz adalah saut, bunyi atau suara yang mushtamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah, yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Nah, kita tahu huruf hijaiyah dari alif bata dan seterusnya. Nah, kalam, maka yang pertama dia harus lafaz. Lafaz itu adalah bunyi yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, seperti kazaidid, seperti zaid. Zaid kan ya terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, fa innahu sautun, karena zaid ini kan saut, bunyi gitu. Ishtamala ala zai wal ya'i wad dal, yang mencakup atas huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Jadi zaid ini salah satu contoh lafaz karena dia mencakup huruf zai, ya, dan dal. Fa'illam yashtamil ala ba'dil hurufi, dan jika tidak mencakup atas sebagian huruf hijaiyah, kasauti tabli, seperti bunyi gendang, nah, fala yusamma lafzan, maka yang seperti itu tidak dinamakan lafaz meskipun berbunyi, tapi bunyinya tidak mencakup huruf hijaiyah. Nah, fa kharaja bil lafzi, maka dengan unsur yang pertama lafaz ini keluarlah maka mufidan walam yakun lafzan, apa-apa yang dia mufid, berfaedah, tapi walam yakun lafzan, tapi bukan lafaz gitu. Kalam harus lafaz, harus mufid. Tapi jika mufid saja bukan lafaz, dia maka tidak termasuk kalam menurut ulama nahwu. Jadi
dengan kata lafaz itu mengeluarkan hal-hal yang walaupun mufid tapi bukan lafaz. Contohnya apa? Kal isyarah, seperti isyarah. Isyarat itu kan memberikan pemahaman gitu ya, dengan telunjuk kita gitu. Itu memberikan pemahaman, tapi bukan lafaz. Kitabah, tulisan. Tulisan jika sekedar tulisan tidak berbunyi, maka juga tidak dimasukkan sebagai kalam. Wal aqdu. Aqdu di sini simpul gitu ya. Simbol atau simpul. Kemudian nasab, bendera. Nah, fala tusamma kalaman indan nuhat. Maka yang hal-hal yang meskipun berfaedah membuat orang faham, mengerti, tapi dia bukan berupa lafaz, itu bukan kalam. Ini unsur yang pertama, dia harus lafaz. Yang kedua, murakkab. Lafaz adalah al-lafzu al-murakkab. Lafaz dan murakkab. Apa maksud murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Murakkab itu maksudnya adalah yang tersusun dari dua kata atau lebih gitu. Jadi minimal sekali untuk dikatakan sebagai kalam dia harus dua kata atau lebih. Contoh kaqama zaidin, kaqama zaidun, zaid berdiri, qama fi'il, zaid fa'il. Ya isim sebagai fa'il. Dua, satu, dua. Wa zaidun qa'imun. Zaid isim, qa'im isim. Dua kata. Nah, minimal sekali dua kata. Wal misalul awal, contoh yang pertama ini, qama zaidun, fi'lun wa fa'ilun. Fi'il dan fa'ilnya. Adalah fi'il dan fa'ilnya. Fa'il itu yang melakukan perbuatan gitu, yang terkena, yang melakukan perbuatan. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan setiap fa'il adalah rofa atau dirofakkan. Setiap fa'il itu pasti hukumnya rofa atau disebut dengan marfu', dirofakkan. Wal misalus tsani, contoh yang kedua, Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'imun ini adalah mubtada'un wa khabarun. Contoh mubtada dan khabar. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Nah, mubtada dan khabar ini adalah amil atau faktor yang menyebabkan isim menjadi rofa. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i. Setiap mubtada itu dirofakkan dengan atau karena ibtida. Jadi amil dari mubtada itu adalah ibtida, permulaan. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Sedangkan khabar itu dirofakkan dari dengan atau karena mubtada. Amil dari khabar itu adalah mubtada. Atau sederhananya mudahnya mubtada dan khabar itu adalah dua faktor yang menyebabkan isim menjadi rofa. Nah, kharaja bil murakkabi al mufradu. Nah, dengan batasan murakkab maka keluar yang bukan murakkab, yang bukan tersusun minimal dari dua tadi. Contohnya apa? Al mufrad yang satu. Contoh Zaidin seperti Zaid. Zaidnya cuma satu, maka dia tidak disebut murakkab. Kalau murakkab, kalau tidak murakkab berarti belum memenuhi syarat sebagai kalam. Fala yuqalu lahu kalamun. Maka tidak dikatakan Zaid ini sebagai kalam. Aidan indan nuhat. Menurut para ulama, menurut ulama nahwu. Nah, kemudian selanjutnya wal mufid.
Tadi yang ketiga adalah mufid. Kalimat itu harus lafaz, harus murakkab, dan harus mufid. Nah, mufid apa maksudnya adalah ma'afada fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Mufid itu adalah yang memberikan faedah, yang yahsunu sukut, yang faedah tersebut akhirnya membuat seseorang si mutakalim, si pembicara itu bisa diam gitu, maupun si sami' yang mendengar. Jadi mufid di sini maksudnya adalah faedah dari perkataan yang dikatakan oleh seorang mutakalim, seorang pembicara, itu membuat dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut gitu. Dengan diam akhirnya orang tetap paham. Sementara si sami' yang mendengar juga seperti itu. Dia juga yahsunus sukut juga, diam gitu. Ketika mendengar kalam dari si mutakalim, si sami' yang mendengar ini juga bisa diam gitu, sudah mengerti gitu. Contoh kaqama Zaidun, contoh qama Zaidun, Zaid berdiri. Kemudian wa Zaidun qa'imun, dan Zaid berdiri sama. Qama Zaidun ini fi'il fa'il, Zaidun qa'imun ini mubtada khabar. Nah, فإن كل منهما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع. Nah, kalimat qama Zaidun dan Zaidun qa'imun, kedua kalimat ini afada faidah, memberikan faedah yang yahsunus sukut, yang membuat si pembicara maupun si yang mendengar ini sudah bisa diam gitu, sudah mengerti. Qama Zaidun, oh Zaid berdiri, itu sebuah kalimat lengkap gitu. Zaidun qa'imun itu juga kalimat lengkap gitu. Nah, apa wahyal ikhbaru biqiyami Zaidin? Kalimat itu adalah ikhbar, pemberitahuan mengenai berdirinya si Zaid. Fa inna sami'a, sungguhnya si sami' yang mendengar, idza sami'a dzalik, jika mendengar kalimat Zaidun qa'imun atau qama Zaidun, la yantadhiru syai'an akhar, dia tidak menunggu lagi yang lain gitu. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, yang mempengaruhi sempurnanya kalimat. Tidak perlu lagi menunggu-nunggu gitu. Disebut Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, atau qama Zaidun, Zaid berdiri, itu sudah yahsunus sukut gitu. Sudah bisa mendengar, sudah bisa paham si pendengar gitu. Nah, wa yahsunu aidan sukutul mutakalim, dan demikian juga si mutakalim juga sudah bisa diam gitu. Nah, nanti ada contoh yang ghairul mufid ini. Wa kharaja bil mufid, nah dengan unsur mufid ini atau dengan batasan definisi mufid ini, al murakkabu ghairul mufid. Nah, jika ada suatu kalimat atau susunan kata yang murakkab lah, tapi ghairu mufid, tidak mufid, berarti dia tidak termasuk kalam menurut ulama nahwu. Contohnya gimana? Contohnya ulamu Zaidi, anak Zaid. Ini mau lafaz ya, karena tersusun dari huruf hijaiyah. Kemudian murakkab ya, karena terdiri dari dua gitu. Ulamu dan Zaidin. Tapi ini mufid atau tidak? Jawabannya tidak mufid, tidak berfaedah. Kenapa? Karena anak Zaid ini belum memberikan informasi apa-apa. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa sederhananya tanpa menambahkan redaksi yang lain gitu. Sekedar gulamu Zaidin, anak Zaid, itu sebenarnya hampir mirip seperti redaksi Zaid gitu. Di sana belum ada informasi apa-apa yang bisa dicerna gitu. Akhirnya kan si mutakalim maupun si sami' itu belum bisa, dia masih menunggu gitu. Selanjutnya apa?
Contoh lagi, wa in qama Zaidun. In jika qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, ini murakkab tersusun dari tiga. In qama Zaidun. Tersusun dari tiga. Tapi ini juga ghairu mufid. Kenapa? Fa inna tamamal faidati fihi, karena sempurnanya faedah dari in qama Zaidun. In qama Zaidun, jika Zaid berdiri, itu ya tawaqqafu ala zikri jawab syarti, tergantung kepada penyebutan jawab syaratnya. Ini kan kalimat bersyarat. Contoh, jika Zaid berdiri itu kan apanya gitu. Emang kalau Zaid berdiri kenapa gitu. Kan ada, kita masih menunggu kenapa gerang. Ada apa kalau Zaid berdiri? Nah, jika Zaid berdiri itu masih belum mufid, belum sempurna. Beda kalau redaksinya jika Zaid berdiri, in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, dhahabtu, aku pergi. Nah, jika Zaid berdiri, aku pergi. Nah, aku perginya itu yang menyempurnakan. Gitu. Tapi ini kan contohnya cuma in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, ini masih belum mufid. Si pendengar, si sami' itu masih belum paham ini maksudnya apa, masih menunggu-nunggu kalimat selanjutnya gitu. Nah, jadi fala yusamma kullu minal misalain, maka setiap dari dua contoh tersebut, yaitu in qama Zaidun dan ghulamu Zaidin, ini tidak dinamakan sebagai kalam dan ma'ad menurut ulama nahu gitu. Menurut para ulama nahu, ghulamu Zaidin dan in qama Zaidun itu bukan kalam karena dia meskipun murakkab tapi tidak mufid. Kemudian selanjutnya wa qawluhu bil wad'i. Nah, ini yang terakhir bil wad'i. Al kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, jadi bil wad'i maksudnya adalah fassarahu ba'dhum bil qasdi. Bagian ulama menafsirkannya dengan bil qasdi, dengan sengaja. Jadi bil wad'i ai bil qasdi. Bil wad'i maksudnya bil qasdi, dengan sengaja. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Fakharaja ghairul maksud, maka keluar, maka tidak termasuk yang tidak disengaja gitu. Kakala min naim, seperti perkataannya orang tidur, ngantur gitu. Wasahi, dan orang yang lalai gitu, yang lupa. Fala yusamma kalaman inda nuhat, maka juga bukan dinamakan kalam menurut para ulama nahu. Nah, wa ba'duhum fassarahu bil wad'i al-arabi. Sebagian ulama yang lain menafsirkan bil wad'i itu maksudnya bil arabi. Ya, ini jadi maksudnya ya yang dalam berbahasa Arab. Maka fakharaja kalamul ajmi. Maka keluar yang bukan berbahasa Arab, berarti yang ajam gitu ya. Contoh ya kat Turki wal barbar, Indonesia gitu. Intinya yang bukan bahasa Arab berarti bukan bil wad'i. Karena ilmu nahu memang berbicara tentang kaidah-kaidah kalimat bahasa Arab. Nah, ketika teks-teks yang ada bukan bahasa Arab ya tidak nyambung gitu. Nah, jadi maksud sebagian ulama maksudnya adalah al-Arabi, dalam bahasa Arab. Fala yusamma kalaman dan maka juga berarti yang bukan bahasa Arab juga tidak dinamakan kalam, tidak dinamakan sebagai kalimat menurut ulama nahu. Nah, terakhir, misaluma ijtama'a fihi al-quyudul arba'ah. Nah, contoh yang terkumpul di dalamnya 4 syarat tadi. Lafaz, murakkab, mufid, dan zaid. Bil wad'i. Contohnya qama Zaidun. Nah, ini. Wa Zaidun qa'imun. Dua contoh ini terkumpul 4 syarat tersebut.
Lafaz ya, karena terdiri dari bahasa apa? Kita di huruf hijaiyah. Kemudian murakab ya, terdiri dari dua kata. Kemudian mufid ya, memberikan faedah. Terakhir berwad'i dalam bahasa Arab ya, qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Wal misalul awal fi'lun wa fa'ilun. Contoh yang pertama adalah fi'il plus fa'il. Wasani, contoh yang kedua adalah mubtada'un wa khabarun. Wa kullun minal misalaini, dan setiap dari dua contoh ini adalah lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Dua contoh tersebut memenuhi syarat lafzun murakkabun mufidun bil wad'i. Fahuwa kalamun, maka yang ini adalah kalam. Baik, kita cukupkan, nanti kita lanjutkan. Wassalamualaikum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.